Kejutan besar di DPR. Lu pernah gak sih ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal? Kayak ada hal besar yang tiba-tiba aja disahkan tanpa banyak orang sadar. Nah, ini yang baru aja kejadian di DPR. Dalam waktu yang terbilang cepat, revisi Undang-Undang TNI resmi disahkan. Tapi masalahnya, revisi ini lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. RUU ini disahkan hari ini, tanggal 20 Maret 2025. Tapi lo tau nggak? Banyak organisasi aktivis, bahkan Komnas HAM, terutama Komnas HAM perempuan, sampai pakar hukum militer memperingatkan ada masalah besar di dalamnya. Tapi DPR tetap maju. Kayak kereta ngebut, nggak pakai rem. Nah, ada yang bilang, wah ini langkah besar buat reformasi militer. Tapi ada juga yang nyeletuk, bukan reformasi, tapi malah langkah mundur ke era yang lebih otoriter. Nah lo, di sisi yang mana nih? Apa yang berubah? Kenapa banyak yang panik ya? Apa termasuk lo yang panik? Oke, kita bahas pelan-pelan. Jadi apa aja yang Jadi apa aja sih isi revisi ini? Kenapa orang-orang pada panik? 1. TNI bisa pegang jabatan sipil lagi. Lo inget gak zaman Orde Baru TNI punya peran besar di pemerintahan sipil? Nah, revisi ini kasih ruang buat TNI masuk lagi ke posisi strategis di luar pertahanan. Dulu ini dibatasi banget, sekarang malah dilonggarin. Demokrasi sehat nggak sih kalau militer bisa punya pengaruh lebih besar dalam pemerintahan? Nomor 2, komando lebih kuat tapi transparansi minim. RUU ini memperkuat peran Panglima TNI dalam kebijakan pertahanan. Tapi di sisi lain pengawasan sipil terhadap militer malah berkurang transparansinya. Nggak ada. Padahal kalau nggak diawasin, lo tau sendiri, sejarah udah ngasih banyak contoh. Power corrupt my friend. Nomor 3, potensi pelanggaran HAM. Komnas Perempuan mencatat ada 190 kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI terhadap perempuan sejak 2020. Wah, kacau ini. Tapi revisi ini nggak bawa perubahan besar buat mencegah itu terjadi lagi. Jadi apa kita bisa percaya sistem ini bakal lebih baik ke depannya? Ya, gitulah, ya. Nomor 3, kenapa DPR ngebut banget? Yang bikin makin menarik, kenapa sih DPR ngebut banget ngelewatin revisi ini? Padahal banyak yang belum sepakat. Apa ini cuman kebetulan? Atau ada agenda yang lebih gede? Gimana menurut lo? Ada yang bilang ini cuma akal-akalan buat ningkatin pengaruh militer dalam kebijakan publik. Ada juga yang curiga ini langkah buat mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Tapi yang jelas, publik nggak dikasih kesempatan buat ikut diskusi. Demokrasi katanya, ngomong demokrasi, tapi kok malah ditutup. Tapi kok malah tertutup, gitulah. Sekarang publik mulai gerah. Ada yang bilang ini bisa jadi langkah mundur buat demokrasi. Ada juga yang takut ini bakal bikin militer makin berkuasa. Dari kasus ini, dari RUU ini, apa kata para pakar? Prof. ahli hukum tata negara, revisi ini mengubah banyak hal dalam sistem pertahanan kita. Jika pengawasan sipil terhadap militer melemah, maka ini bisa jadi ancaman buat demokrasi. Aktivis HAM B, kami khawatir bahwa revisi ini malah
akan memperkuat impunitas dalam institusi militer. Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Jadi ini beneran buat reformasi atau justru memperkuat kontrol segelintir orang di atas sana? Biasanya ya gitu, buat yang di atas aja ya, yang di bawah mah bodo amat. Sekarang publik mulai bergerak, jangan salah, rakyat gak diem. Di banyak daerah aktivis mahasiswa dan kelompok sipil pada turun ke jalan. Mereka menuntut transparansi lebih dalam revisi ini. Jadi maunya publik ya buat transparansi dalam revisi ini, RUU TNI ini. Apa lo setuju kalau revisi ini harus ditinjau ulang? Gimana, setuju nggak? Atau lo justru malah melihat ini sebagai langkah yang memang diperlukan buat memperkuat pertahanan negara? Ya akhirnya kita cuma bisa diem. Jadi menurut lo ini benar-benar reformasi atau justru kemunduran? Apa kita harus terima aja? Apa ini tanda buat kita semua lebih waspada? Kita udah pernah belajar dari sejarah. Waktu itu dulu militer terlalu berkuasa di dalam pemerintahan. Apa yang terjadi? Apakah kita mau mengulang kesalahan yang sama? No. Silakan komen di bawah. Apakah revisi ini keputusan yang tepat atau justru jebakan buat bakal kita sesali? Ingat, jangan terlalu serius. Dunia udah cukup gila tanpa lo ikut pusing.